Pemirsa, kembali di Metro Siang, kasus miris dan mencengangkan yang menodai aparat hukum negeri kita kembali terjadi. Pelanggaran yang dilakukan ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma berpotensi pelanggaran berat dari pencabulan anak di bawah umur, perzinahan hingga narkoba. Apa hasil sidang etik kemarin? Berikut ulasannya kami hadirkan dalam fakta-fakta mencengangkan kasus kriminal ex-Kapolres Ngada. Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri ini memang menggelar sidang etik terhadap ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja pada Senin 17 Maret 2025 kemarin. Fajar telah ditetapkan sebagai tersangka asusila dan narkoba. Nah, dalam sidang etik sudah berlangsung kemarin dan sidang etik ini digelar tertutup. Hasilnya adalah 2 sanksi administrasi. Dan sidang etik itu juga dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri KKEP. Nah, apa 2 sanksi administrasi yang dikenakan oleh AKBP Fajar ini? Yaitu penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari dan pemecatan dengan tidak hormat atau PTDH. Dan setelah sidang etik selesai, AKBP Fajar menyatakan banding ya. Kemudian kita akan dengar pernyataan selengkapnya ini dari Karopenmas Polri, Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko berikut ini. Dengan mendasari pada saksi-saksi dalam proses sidang komisi dan kemudian juga dengan adanya wujud perbuatan yang telah dilakukan, maka putusan pada sidang KKEP yang pertama terhadap terduga pelanggar sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut, kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding. Nah, pemirsa, siapa sih sosok dari AKBP Fajar ini? Jadi AKBP Fajar ini, pemirsa, kelahiran Jakarta dan merupakan perwira menengah Polri dengan pangkat AKBP. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, AKBP Fajar ini yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-9 yang lulus pada tahun 2001 dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK yang lulus pada 2011. Sebenarnya pendidikan dan karirnya ini cukup moncer ya untuk AKBP Fajar ini karena berikutnya setelah lulus dari STIK sudah banyak berbagai posisi yang cukup strategis yang diemban oleh kalangan perwira menengah ini. Seperti ada Wakapolres Cirebon pada tahun 2018, kemudian Wakapolres Indramayu 2019, Kabak Binopsnal Ditres Narkoba, padahal pernah juga menjabat di bidang narkoba begitu ya, perlindungan narkoba di bidang Polri, di NTT, kemudian Kapolres Sumba Timur 2022 hingga Kapolres Ngada Flores NTT sejak 26 Juni 2024. Nah, apa saja yang dilakukan, kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa apa saja yang dilakukan oleh AKBP Fajar di kasus ini, pemirsa? Yang pertama, ada penggunaan narkoba. Kemudian juga ada perzinahan karena memang ada 1 korban wanita di sini. Dan ada pencabulan anak di bawah umur. Ada 3 orang anak, pemirsa, di sini. Bahkan 1 anak ini masih berusia 6 tahun. Dan juga AKBP Fajar ini merekam, menyimpan, memposting dan menyebarluaskan video pelecehan seksual dari korban-korbannya ini ke situs internasional begitu. Itu yang ditemukan. Nah, kemudian bisa tidak sih AKBP Fajar ini mendapatkan juga sanksi pidana
Itu yang sedang sekarang digodok begitu ya pemirsa ya. Banyak pihak-pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya bisa. Seperti Komnas HAM, kemudian Kompolnas dan juga DPR ini mendesak sanksi pidana untuk bisa diberlakukan. Nah karena di sini juga AKBP Fajar ini merupakan penegak hukum sehingga ada pemberatan hukuman yang bisa diberikan kepada penegak hukum seperti AKBP Fajar yang juga melakukan kejahatan. Dan untuk ancaman pidananya, kalau dari kasus-kasus yang sebelumnya berkaca pada pelecehan seksual terhadap anak atau predator anak ini, bisa penjara seumur hidup sampai hukuman mati. Itu juga yang didorong dari Komnas HAM hingga DPR, pemirsa. Nah, kalau misalnya kita berkaca pada kasus-kasus predator anak lainnya, misalnya nih ya, ada beberapa kasus yang juga sempat viral atau mendapatkan perhatian. Kita akan lihat yang pertama, kasusnya. Ya, ini kita akan ke pernyataan terlebih dahulu dari DPR yang tadi menegaskan mengenai hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Katanya dari Sally Andriani Gantina yang merupakan anggota Komisi 8 DPR RI. Artinya bila dijungtokan, artinya digabungkan begitu ya, perbuatan pidananya, serendahnya dia bisa dikenai hukuman 20 tahun. Akan tetapi karena bejatnya, saya pikir hukuman seumur hidup atau mati lebih pantas. Itu tadi ada pemberatan hukuman di sini karena sebagai penegak hukum. Nah berikutnya kita akan lihat bagaimana contoh-contoh kasus predator anak yang sempat juga menjadi perhatian. Misalnya saja kalau kita ingat Henry Wirawan yang merupakan guru atau ustadz di pesantren Bandung, ini yang memperkosa 13 santrinya. Kita tahu Heri ini sudah divonis mati meskipun masih proses hukumnya masih berjalan ya. Dan juga ada Robi Hitipeu yang mencabuli 5 anak kandung dan 2 cucunya di Ambon. Ini juga mendapatkan penjara seumur hidup. Dan juga ada Marzuki yang pernah perkosa anak 7 tahun hingga meninggal mengenaskan di Kalimantan Selatan. Ini juga mendapatkan vonis penjara seumur hidup. Nah, Komnas HAM memang mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukan sekedar pelanggaran hukum biasa. Ketegasan penegakan hukum dan keberpihakan terhadap korban harus benar-benar menjadi komitmen bersama bahwa tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual dalam institusi negara maupun di tengah masyarakat. Kasus ini diharapkan mampu menjadi momentum pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Karena kalau penegak hukum yang seharusnya menjadi tumpuan perlindungan kita saja bisa melakukan kejahatan seperti ini, kepada siapa lagi kita harus percaya? Apakah AKBP Fajar ini juga bisa dikenakan sanksi pidana dan bagaimana nanti proses sanksi pidana itu? Untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan Komisioner Kompolnas Hairul Anam. Selamat siang Pak Hairul Anam. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak. Selamat siang, apa kabar? Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Kompolnas kan kemarin juga waktu sidang etik ini ikut menjadi pengawas eksternal ya saat sidang etik di AKBP Fajar. Ya. Nah saat itu kan akhirnya AKBP Fajar meminta banding. Nah bagaimana jalannya sidang etik kalau menurut Kompolnas berjalannya kemarin? Ya, kalau dari segi kami sidang etik kemarin berjalan cukup profesional ya, bagus gitu. Uraian peristiwanya diurai sedemikian rupa cukup mendalam. Bahkan ada beberapa perkembangan yang signifikan. Misalnya ya kalau sebelumnya orang mengenal bahwa peristiwanya dalam satu hotel. Itu ternyata ketika kemarin ada proses pemeriksaan lebih dari satu hotel. Dari kurun waktunya lebih lama. Dari constraint peristiwanya lebih lama. Artinya yang ingin kami sampaikan, sidang etik kemarin itu secara substansi sangat akuntabilitasnya bagus gitu. Kami mengapresiasi untuk itu. Dari segi hasilnya ya dengan putusan pemecatan ya PTDH itu juga sesuai gitu ya. Itu sudah ya paling maksimal. Baik. Ya. Kalau dalam konteks etik ya. Meskipun pelaku ini masih ingin banding begitu ya Pak Anam ya. Begitu. Meskipun pelaku masih ingin banding ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut mungkin ya mengenai pidananya Pak Anam. Kita boleh jeda terlebih dahulu Pak Anam. Kita akan bahas lebih lanjut untuk konteks pidananya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Metro Siang.
Kembali di Metro Siang dan kita masih membahas mengenai kasus ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar bersama dengan Komisioner Kompolnas Chairul Anam. Pak Anam, kalau untuk sanksi pidananya atau kasus pidananya setelah AKBP Fajar ini ditetapkan sebagai tersangka, apa selanjutnya? Iya, tinggal pemberkasan dan semoga pemberkasan ini bisa dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan P21. Kalau sudah dinyatakan lengkap ya nggak akan lama, bisa 2 minggu lagi sudah ada persidangan. Kalau dalam konteks konserin waktu soal kapan persidangannya ya. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan soal itu, ada soal konstruksi peristiwanya dan ancaman hukumannya. Kalau menurut saya konstruksi peristiwanya dari uraian yang didapatkan di sidang etik, saya kira bisa menjadi tambahan ya. Tambahan bagaimana kejahatan itu berlangsung. Sehingga ketika kita ngomong soal apa sanksi yang paling berat untuk dia, menurut saya seumur hidup. Gitu ya. Salah satu yang paling penting adalah korbannya lebih dari satu. Ya, peristiwanya sangat simultan. Lah itu dalam konteks perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak ya itu ada satu pasal yang mengatakan kalau pedofilia misalnya dilakukan lebih dari satu dan sebagainya itu bisa kena hukuman seumur hidup. Jadi tidak usah kalau tadi ada yang mengatakan gabung begitu hukumannya berat, tidak kayak begitu logik pidana kita. Pasal yang paling berat bisa diterapkan ya, salah satunya hukuman seumur hidup itu. Mungkin tidak dan kalau hukuman mati, Pak Anam? Kalau hukuman mati mungkin tidak? Secara normatif sih mungkin, tapi kan saya backgroundnya aktivis hak asasi manusia. Jadi ya mantan komisioner Komnas HAM ada baiknya cukup di hukuman seumur hidup. Nah, itu satu. Yang kedua, pertanyaan kedua bisa begini. Di pidana ini apakah pelakunya hanya Fajar saja? Saya kira bisa dikembangkan lebih dari satu pelaku. Ya, kalau lihat konstruksi peristiwa, anatomi peristiwanya, bukti yang ada dan sebagainya, saya kira bisa ditambahkan tersangka yang lain. Kalau nggak ada tersangka yang lain, ini juga malah bertanya-tanya begitu ini ada apa gitu karena memungkinkan untuk ditambahin tersangka yang lain. Nah, berbicara mengenai penambahan tersangka yang lain kalau dari konstruksi sidang etik kemarin, misalnya siapa penghubung AKBP Fajar ini dengan korban anak? Apakah ada dugaan TPPO di sini? Iya. Oh iya, kalau lihat anatomi peristiwanya ini TPPO. Nah, gara-gara ini anatomi peristiwanya TPPO, itu ada tersangka yang bisa ditarik dalam aktor-aktor yang ada dalam cerita kejahatan tersebut. Memungkinkan bisa satu, bisa dua nambahnya. Baik, seberapa yakin Pak Anam kasus ini tidak mandul ya, mengingat pelaku merupakan perwira polisi? Enggak, saya sih yakin ini akan maksimal. Wong kemarin aja diperedelin begitu kok. Di PTDH itu kan kalau di kepolisian itu kan paling maksimal di etik, dipecat dengan tidak hormat. Kemarin sudah diambil. Di pidana dengan penetapan tersangka dengan pasal-pasal yang cukup maksimal. Ya kalau pasal-pasal yang diterapkan oleh kepolisian yang kemarin disebutkan itu kan maksimal 20 tahun. Nah, kalau kami di Kompolnas dengan melihat berbagai konstruksi peristiwa, ada pasal yang lebih berat, yaitu bisa seumur hidup. Itu. Baik, apakah termasuk Kompolnas juga nanti bisa aktor lain selain Pak Fajar? Nah, untuk dugaan aktor lain mungkin Pak Anam, itu kira-kira sudahkah ada titik terang di situ? Kalau siapanya saya kira karena uraian peristiwanya diurai sedemikian rupa ya, tinggal orangnya kan sudah juga ada, ya tinggal didalami dan ditetapkan sebagai tersangka. Karena misalnya begini, salah satu yang potensial dalam kerangka TPPO ya, orang yang mengajak anak umur 6 tahun masuk ke sebuah hotel dan masuknya lebih dari satu kali ya, ya itu bisa dianggap orang yang menyediakan dan sebagainya dalam konteks TPPO, ya dia kena. Dan itu cerita itu ada, buktinya ada, saksinya ada, pelakunya ada. Tinggal ditetapkan sebagai tersangka saja sebenarnya. Itu memungkinkan dan itu kemarin diurai oleh kepolisian kerangka peristiwanya. Makanya dalam konteks ini
kami yakin kepolisian bisa maksimal karena kepolisian juga sudah mengurai anatomi peristiwanya cukup detail. Misalnya begini, soal kenapa kok bisa upload, ya siapa yang ngambil gambarnya, bagaimana cara ngambil gambarnya, bagaimana cara menggalang anak di bawah umurnya, ya terus berapa uang yang disediakan dan sebagainya itu diurai cukup detail. Makanya kami mengapresiasi kepolisian untuk mengurai ini cukup komprehensif gitu ya, sehingga batu pijak untuk sidang etiknya kemarin pemecatan, terus untuk sidang pidananya saya kira juga akan maksimal. Tapi kan kalau sidang pidana kan yang putusin nanti Pak Hakim, bukan kepolisian. Betul. Tapi dengan konstruksi peristiwa seperti itu saya yakin polisi maksimal. Tinggal nambah pasal yang bisa seumur hidup. Karena itu mungkin. Pak Anam, yang juga jadi pertanyaan publik mungkin yang belum terjawab dan membingungkan ya sebenarnya, dijelaskan tidak Pak motif dari AKBP Fajar ini, mengapa dia sampai melakukan tindakan seperti ini? Karena memang dia adalah seorang penegak hukum begitu, Kapolres. Kalau motif sebenarnya kemarin sih diungkap ya, didalami dan sebagainya. Ya memang aspek pedofilia dalam konteks kejahatan ini ada aspek juga penggunaan narkoba juga ada. Jadi dua aspek itu yang mempengaruhi latar belakang kejahatan ini berlangsung. Saya nggak akan ngomong soal motif, ya lebih dari itu karena motif itu nggak perlu dibuktikan. Mau ada motif maupun enggak, kalau ada kejahatan penjahatnya tetap harus dihukum. Makanya yang jauh lebih penting adalah kenapa kok peristiwa ini terjadi? Karena memang pengaruh narkobanya juga kenceng, ya pengaruh narkobanya sangat besar, terus seksualitasnya juga gede, gitu. Sehingga memang ya korbannya ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Dalam konteks kasus ini juga termasuk kalau perzinahan misalnya korbannya ya istrinya. Oke, Pak Anam, apakah nanti Kompolnas juga akan mengawal hingga ke persidangan mengenai kasus ini? Kami akan memastikan kerja kepolisian dalam kasus ini maksimal. Kalau sudah melampaui kepolisian, kejaksaan kan Kompolnas nggak punya kewenangan kejaksaan. Tapi ketika masuk ke persidangan, ya kami juga akan monitoring itu. Tapi kami yakin rekan-rekan penegak hukum, kepolisian, kejaksaan juga berkomitmen terhadap perlindungan kekerasan seksual, khususnya untuk anak-anak. Saya sendiri kemarin mendengarkan cerita soal anak yang umur 6 tahun itu juga miris. Saya yakin sentuhan kemanusiaan kita akan memastikan komitmen penegakan hukum yang maksimal. Gitu. Oke, bagaimana ini juga penting dengan untuk juga disuarakan oleh kita semua. Betul, betul. Pak Anam, juga bagaimana dengan komitmen dalam tanda kutip pembersihan ya, pembersihan kepolisian dari tindakan-tindakan pidana khususnya narkoba, Pak? Karena ternyata juga banyak oknum yang terlibat narkoba. Ya, kami akan belajar dari kasus ini, kami akan merekomendasikan kepada Pak Kapolri untuk institusi kepolisian agar ya ketika seleksi menjadi Kapolres harus bersih diri dari narkoba minimal 1 tahun dan tidak boleh menggunakan tes pakai urin. Kalau urin kan cuma 3 hari. Ya minimal 1 tahun untuk memastikan bahwa pejabat publik kepolisian ya itu bersih dari narkoba. Karena penting bersih dari narkoba itu karena dia juga bagian dari decision maker. Nah kalau dia bagian dari decision maker terpengaruh narkoba bahaya gitu. Keputusannya bisa salah, ya termasuk kayak Mas Fajar begini, ya pergaulannya salah, perilakunya salah dan lain sebagainya. Jadi kami akan mendorong rekomendasi itu sehingga nggak mungkin akan ada Kapolres tanpa bersih diri dari narkoba dan sifatnya minimal 1 tahun. Kalau tes urin itu kan cuma 3 hari. Kalau ada tes-tes yang lain yang minimal itu bisa 1 tahun. Jadi kita bisa pastikan bahwa pejabat-pejabat publik kepolisian itu bersih dari narkoba dan bisa bertindak profesional. Komisioner Kompolnas Khairul Anam, terima kasih atas keterangannya bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.